Menjawab komentar dari Vsot mengenai neraka ya. Terus apa manfaat Yesus disalib kalau masih ada retakan gigi? Nah, ini dari Injil Matius pasal ke-13 ayat ke-42. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Semua yang jahat. Jadi kalau contoh Bang Vsot kemudian mengikuti jalan kesesatan, masih jahat, diberikan petunjuk, diberikan jalan yang lurus, tetapi masih tidak percaya, masih ngotot mengikuti jalan kesesatan, ya akan dicampakkan ke dalam dapur api gitu loh. Terus apa manfaatnya Yesus disalib kalau masih ada retakan gigi? Manfaatnya untuk keselamatan bagi banyak orang. Injil Matius pasal ke-20 ayat ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bagi banyak orang. Banyak orang, oke? Bagi banyak orang. Sebenarnya Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan, gitu loh. 1 Timotius pasal kedua ayat ke-4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tetapi faktanya nggak semua orang mau untuk diselamatkan, gitu loh. Jadinya Injil Matius pasal ke-20 ayat ke-28 sama seperti anak manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan bahkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bagi banyak orang. Kenapa kok bagi banyak orang? Ya orang-orang yang ingin diselamatkan, yang mau diselamatkan gitu loh. Injil Matius pasal ke-22 ayat ke-29 sampai ke-30. Contoh, orang yang menolak untuk diselamatkan, diberikan jalan yang lurus, diberikan petunjuk, tetapi masih ngeyel gitu loh. Contohnya ya, mengenai surga. Dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri ini bahwa di surga ini nggak ada yang namanya kawin atau dikawinkan. Itu nggak ada. Bahkan dikatakan sesat gitu loh. Injil Matius pasal ke-22 ayat ke-29 sampai ke-30. Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Elohim. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Kehidupan di surga dengan di dunia ini sangat beda sekali gitu loh. Hidup seperti malaikat di surga. Seperti, bukan menjadi ya. Sangat jelas, di surga nggak ada yang namanya kawin atau dikawinkan. Bahkan dikatakan sesat gitu loh. Jadi kalau mungkin Bang siapa ini tadi? Bang Vsot ya. Bang Vsot ini malah mungkin menyebarkan, kita membahas iman Kristen dan Alkitab ya, nggak ada ngomongin di luar itu, nggak ada ngomongin agama lain, nggak ada ngomongin kitab suci agama lain, kita membahas iman Kristen dan Alkitab. Jadi contoh kalau mungkin Bang Vsot ini keyakinannya apa saya nggak ngerti ya, intinya kita jawab lah berdasarkan iman Kristen dan Alkitab. Jadi Pak, contoh Bang Vsot ini malah mengajarkan, di surga ini ada yang namanya kawin atau dikawinkan, saudara-saudara. Loh, itu sangat bertentangan gitu loh dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus, jalan yang lurus, jalan kebenaran gitu loh. Kalau Bang Vsot kemudian mengajarkan, saudara-saudaraku, di surga ini ada yang namanya kawin atau dikawinkan, malah berlipat-lipat. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu sesat gitu loh. Ngerti Bang? Kamu sesat. Kenapa? Sebab kamu ini tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Elohim. Diberitahu jalan yang lurus, tapi masih ngeyel gitu loh. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Melainkan kehidupannya itu seperti para malaikat di surga. Hidup kudus, hidup suci gitu loh Bang.
Jadi kalau Bang Vishot ini contoh ya, saya nggak ngerti kalau Bang Vishot ini mungkin Kristen ya, tapi nggak tahu. Dari pertanyaannya seperti ini mungkin Bang Vishot di luar kekristenan. Kalau Bang Vishot mungkin tidak percaya, sudah diberikan jalan yang lurus, petunjuk, tetapi masih ngeyel ya, kertakan gigi ini berlaku kepada Bang Vishot gitu loh. Injil Matius pasal ke-13 ayat ke-42. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Semua yang sesat gitu loh Bang, semua yang jahat, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Sebenarnya Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan, tetapi faktanya orang ini malah mengikuti jalan kesesatan, jalannya setan, jalannya roh-roh jahat, jalannya iblis gitu loh. Menolak. Sudah diberikan ajaran yang jelas, di surga nggak ada kawin atau dikawinkan, tetapi kalau masih ngeyel ya udah gitu loh. Kan nggak mau, memang nggak mau, menolak kan gitu. Mau bagaimana lagi? Injil Yohanes pasal ketiga ayat ke-16. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, saking sayangnya kepada dunia yang diciptakan, kepada manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu firman-Nya sendiri datang ke dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia, umat manusia ini gitu loh. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa dialah Tuhan, Sang Firman Bapa yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan abang, ya dia akan memperoleh hidup yang kekal ini gitu loh Bang. Tetapi kalau abang ini menolak, tidak mau, tidak percaya, ngotot, mengikuti jalan kesesatan, tidak mengikuti jalan yang lurus, jalan kebenaran, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya udah mau bagaimana lagi gitu loh. Jelas ya? Jadi Tuhan ini menghendaki semua orang diselamatkan, tetapi faktanya nggak semua orang ingin dan mau untuk diselamatkan gitu loh. Bahkan menolak, malah mengikuti ajaran-ajaran sesat gitu loh. Contoh mengenai surga ini tadi gitu loh. Oke? Nah, jadi seperti itu Bang Vishot dan saudara-saudara lainnya mungkin yang ada pertanyaan kurang lebih sama, semoga mengerti gitu loh. Oke? Cari jalan yang lurus, jalan kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini dari surga, ngerti keadaan surga ini seperti apa. Sudah diberikan petunjuk jalan yang lurus begini. Tetapi kalau masih ngeyel, menolak, ya udah, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, ke dalam neraka gitu loh. Oke? Nah, jadi seperti itu teman-teman, saudaraku semuanya, semoga terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga bisa like. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, terima kasih banyak. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.